Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Siska. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran 4 kita akan ditujukan kepada gambar yang berjudul Siti membantu ibu berbelanja. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda-beda. Nah, pada pembelajaran hari ini, pada gambar Siti dan ibu, kita akan belajar berbagai macam harga di pasar. Perhatikan harga-harga berikut. Yang pertama adalah gambar bayam. Satu ikat bayam Rp 1.000,00 dibaca Rp1.000. Nah, pembelajarannya Rp setelah ada tulisan Rp tidak perlu titik, tetapi angkanya. Baru nanti kalau angka ini menunjukkan ribuan, maka titiknya setelah angka itu. Sehingga satu ikat bayam adalah Rp 1 titik, bukan Rp titik 1 titik. Salah, setelah Rp tidak ada titik, namun setelah angkanya. Kemudian satu potong tempe Rp 2.000,00. 1 kilogram mangga sama dengan Rp 5.000,00. Sehingga ada 3 jenis barang yang mama atau ibunya Siti belanja, yaitu bayam, tempe, dan mangga. Pasangkan harga berikut dengan nilai uangnya. Kita akan belajar untuk memasangkan harga dan uang yang digunakan adalah uang yang mana. Berdasarkan gambar yang tadi, di mana tempe harganya 2.000, sehingga gambar yang benar yang mana? Yang mana? Iya. Gambar yang ditujukan pada garis adalah Rp 2.000. Kemudian bayam yaitu Rp1.000 ini ya. Kemudian yang ketiga mangga. Nah, ini adalah mangga. Dari sini ada yang belum paham, harus bisa paham ya, karena gampang sekali. Dimana Rp pada gambar dia harganya berapa, kemudian digunakan uang yang mana. Di situ sudah tertera 1.000 berarti 1.000, 500 berarti 5.000, 2.000 berarti 2.000. Barang apa yang harganya paling murah? Nomor 1. Barang apa kira-kira tadi? Coba kita jawab bersama-sama, yaitu bayam. Ini disimak saja, boleh ditulis, boleh tidak, tetapi bukan tugas ya. Nomor 2, barang apa yang harganya paling mahal? Kira-kira tadi apa yang harganya 5.000 tadi? Yaitu mangga. Yang nomor 3, urutkan barang di atas dari yang harganya paling murah ke harganya paling mahal. Urutan barang. Di sini Bu Siska beri tanda garis merah barang-barang. Berarti yang diurutkan adalah barangnya, bukan harganya. Kalau mengurutkan barang berarti dari mana dulu? Coba kita lihat dari bayam, tempe, dan mangga. Jangan keliru. Kalau urutkan harga yang paling murah, lah di sini ada kata harga, maka yang diurutkan adalah harganya Rp 1.000, 2.000, 5.000. Berbeda dengan urutkan barang. Kalau urutkan barang berarti yang diurutkan adalah barangnya. Oke, dari sini siapa yang masih belum paham? Sudah paham ya perbedaan antara mengurutkan barang dengan mengurutkan harga, karena nanti akan keluar pada saat ulangan dan UAS. Kemudian setelah tiba di rumah, ibu menyiapkan sarapan.
Ibu membuat jus mangga untuk anak-anak. Untuk orang dewasa, mangga dikupas dan dipotong kecil-kecil. Sehingga untuk orang dewasa, mangganya dimakan. Untuk anak-anak, untuk Siti dan saudaranya, mangganya dibuat jus. Nah, anak-anak meminum jus mangga. Orang dewasa makan potongan buah mangga. Sekarang ayo berlatih, berilah tanda centang pada tabel berikut sesuai dengan usia dan olahan buah mangga. Kira-kira gambar pertama adalah gambar orang dewasa atau anak-anak? Yaitu gambar orang dewasa. Siapakah itu? Yaitu ayahnya Siti. Ayah Siti, buah mangga atau jus mangga kira-kira? Yaitu buah mangga, berarti dicentang bagian buah mangga. Kemudian yang kedua, Ali kira-kira jus mangga dicentang tet gitu ya. Yang dicentang adalah jus mangga. Kemudian ibunya Siti, kira-kira buah mangga atau jus mangga? Orang dewasa berarti buah mangga, yang dicentang adalah bagian buah mangga. Kemudian Siti sendiri yaitu jus mangga. Sayur-sayuran dan buah-buahan dapat dibeli di pasar atau di toko. Bagi yang belum pernah makan buah mangga, disarankan Bu Siska untuk makan, minta mama belikan atau ngambil di depan rumah kalau ada. Kalau tidak ada, boleh minta ke tetangga, tidak boleh mencuri, tapi minta izin gitu ya. Lanjut, ayo berdiskusi. Diskusikan bagaimana contoh perilaku terhadap orang tua dan adik ketika makan bersama. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Bagaimana contoh perilaku orang tua? Nah, kira-kira bagaimana harusnya yang dilakukan orang tua terhadap orang tua dan adik ketika makan bersama? Oke. Contoh ya, misalkan perilaku kita terhadap orang tua ketika makan bersama dalam satu meja, tangan kita tidak boleh kotor. Kenapa? Karena tangan kotor akan menyebabkan penyakit. Kemudian kaki kita tidak boleh naik ke atas karena itu adalah tata aturan sopan santun kepada orang tua. Kakinya dilipat dengan benar ke bawah, kemudian baju dirapikan, kemudian yang memakan menggunakan tangan kanan, begitu, dan lain-lain, banyak sekali. Nanti ini dijadikan tugas oleh Bu Siska. Oke, lanjut ya. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Tulislah kalimat yang kamu susun pada titik-titik berikut. Ayo kita jawab bersama-sama. Ini bukan tugas. Yang pertama, di pasar membeli Siti wortel. Kira-kira apa jawabannya? Kalau di pasar membeli Siti dan wortel, Siti membeli wortel di pasar. Diingat-ingat. Kemudian yang kedua, Siti, yang di garis bawah berarti kata pertama, Siti membantu ibu belanja. Ibu membeli buah mangga di pasar. Kemudian Siti membeli garam di toko. Ibu membeli beras di toko. Ibu membeli gula di toko. Nah, sekarang tugas ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu, diskusikan dengan mama. Contoh untuk menjawabnya. Yang Bu Siska beri garis sikap orang tua. Jadi ditulis di buku halus sikap orang tua 1 titik, 2 titik, 3 titik begitu. Kemudian sikap saudara 1 titik, 2 titik, 3 titik. Boleh yang disebutkan Bu Siska tadi, boleh yang lainnya. Misalkan yang lain, ketika makan bersama orang tua, jangan lupa mengajak orang tua untuk berdoa dengan sopan. Kalau disuruh mama atau papa mengambil nasi, maka kamu harus melakukan, tidak boleh menolaknya, dan lain sekali. Banyak sekali. Kemudian tugas kedua, temanilah ibumu belanja. Oke.
Setelah itu maksudnya adalah tidak perlu untuk menemani ke pasar karena masih corona. Cukup mamah yang ke pasar atau mamah yang belanja dimanapun, kamu tetap diam di rumah, lalu tanyakan masing-masing harganya. Nah, ketika mama sudah belanja dari pasar, kemudian tanya ke mama, "Mah, ini harganya berapa? Mah, ini mama beli apa saja?" Bandingkan harga barang belanjaan ibumu. Jadi boleh dilakukan pagi hari ini atau boleh dilakukan besoknya. Tidak apa-apa, Bu Siska tunggu tugasnya. Contoh mengerjakannya pada gambar ini. Nomor 1. Misalkan mama membeli bayam. Bayam harganya 2.000, wortel harganya 5.000. Berarti nanti ditulis nomor 1, bayam seharga Rp 2.000. Wortel seharga 5.000. Berarti jadi bayam lebih kecil dari wortel. Nomor 2, ayam seharga 5.000, ikan seharga 10.000. Jadi Rp5.000 lebih besar dari Rp10.000. Misalkan mama membeli bayam dan wortel, namun jika mama membeli makanan yang sudah jadi tidak apa-apa. Berarti misalkan sayur sop dengan ikannya yaitu tempe. Nah, berarti sayur sop lebih mahal atau lebih besar dari tempe. Begitu ya, sesuai dengan apa yang dibeli. Cukup 3 saja. Jika mama membeli hanya 1 atau 2 barang, ya berarti dikerjakan nomor 1 saja. Begitu ya, nggak usah banyak-banyak, maksimal 3, minimal 1. Oke, sekian dari Bu Siska. Jika ada yang belum jelas, nanti langsung WA Bu Siska. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.